Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Unin Saputra di channel N Teknologi. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk membuat voucher internet ya untuk WiFi voucheran. Program yang kita butuhkan adalah Winbox dan juga Micmon. Bagi teman-teman yang belum mendownload, silahkan di-download terlebih dahulu, link ada di deskripsi. Sebelum masuk ke tutorialnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada di desktop laptop saya ya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan skema dari susunan WiFi voucheran. Di sini saya menggunakan router ProLink PRN306L sebagai ISP pusat internetnya, dan ada mikrotik di sini menggunakan mikrotik, dan ada laptop. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai ini, jadi buat teman-teman yang ingin tahu susunannya dan cara pemasangannya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke video tutorial untuk pembahasan pada hari ini, yaitu membuat atau menyeting untuk voucher WiFi nya ya. Program yang pertama yang kita gunakan itu Winbox, sudah kita gunakan di video sebelumnya. Ini kita buka untuk mengakses mikrotik, kita klik, kita buka. Nah, pada bagian Winbox ini kita sudah setting. Sebelum kita login, kita pilih dulu kita ingin login menggunakan IP address atau MAC address ya. Di sini kita akan menggunakan MAC address dengan password yang sudah kita buat, 1234567 8. Setelah itu kita klik connect. Nah, ini sudah terkoneksi. Kita bisa buka, bisa kalian lihat di sini di pojok kiri atas ada quick set. Kita klik saja quick set. Nanti dia akan otomatis masuk ke home AP ya. Ini kita minimize ya. Lalu kita buka program yang kedua yaitu Micmon. Buat teman-teman yang belum download, silahkan download terlebih dahulu. Kita buka saja program Micmonnya, klik 2 kali. Lalu di sini ada IP-nya ya, IP dari Micmonnya. Di sini statusnya sudah stop server. Jika kita klik stop, maka Micmonnya akan stop. Di sini sudah start secara otomatis, dan ini menandakan, yang saya tunjuk ini menandakan bahwa Micmon ini siap digunakan. Apabila tidak muncul simbol seperti ini, berarti Micmonnya belum siap digunakan. Ada beberapa settingan yang salah dan harus disetting di Winbox-nya atau pada Micmonnya. Ketika sudah seperti ini, klik open Micmon, maka akan masuk ke browser. Nah, ini dia tampilan awal Micmon. Untuk username dan passwordnya, ini bawaan dari Micmonnya yaitu Micmon, passwordnya 1234 seperti ini ya. Ini adalah akun bawaan dari Micmon. Nanti bisa diganti ketika kita sudah login. Kita login. Nah, ini sudah masuk. Kita akan jelaskan dulu di bagian awal ini. Di sini ada admin ya. Bisa teman-teman lihat di sini ada admin. Ini ada username dan password. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa username dan password ini bisa dirubah. Silahkan dirubah di sini sesuai dengan keinginan teman-teman, lalu di save seperti itu. Ini untuk bagian admin yang ini, di admin setting ya adanya ya. Lalu di add router, kita akan menambahkan router di sini. Sebelumnya kita sudah jelaskan di video yang lalu. Di susunannya ini udah sesuai ya, udah menggunakan
kabelan yang tercolok ke mikrotik di port 2 seperti ini jadi alurnya. Kita menggunakan dua kabel straight, yang port 1 pada mikrotik ini nyambungnya ke ISP access pointnya, lalu yang nomor 2 itu ke laptop. Seperti ini alurnya, dan ini saat ini teman-teman ya yang saya gunakan seperti ini untuk skema jaringannya. Nah, kita add router, lalu session name-nya kita kasih nama misalkan Siti Rohana seperti ini ya, .net. Bebas ya untuk session namanya. Nah, IP mikrotik bisa dilihat di Winbox. Kita ke Winbox. Nah, di sini IP-nya untuk mikrotik adalah 192.168.2.1. Kita copy, kita paste di sini. Lalu username-nya di sini teman-teman, dimana kita bisa menemukan username pun ada di Winbox. Teman-teman bisa klik sistem di sini di bagian kiri, ada tulisan sistem, lalu ke user. Nah, ini dia ya, namanya adalah admin. Oke, kita copy, ini kita close saja. Setelah di copy, lalu kita tempel di sini passwordnya seperti tadi ketika kita login ke Winbox ini yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 1234567. Kita masukkan seperti ini ya. Lalu hostname-nya di sini teman-teman bisa ambil dari Winbox kembali. Ini network name-nya kita copy saja menggunakan yang ada di sini, lalu kita paste kembali. DNS name-nya bisa teman-teman cari di Winbox kembali, klik Winbox-nya, lalu masuk ke IP, lalu ke hotspot. Nah, di server profile di sini ada DNS name, kita klik 2 kali, lalu kita copy. Ini kita close saja. Ketika kita sudah copy, lalu paste di sini. Oke, ini udah keisi semua ya teman-teman ya. Untuk currency biarkan saja, ini juga biarkan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan video ini terlalu kecepatan, coba diulang-ulang aja biar lebih paham cara mengkoneksikan mikrotik ke Micmon ya, untuk membuat voucher WiFi nya. Ketika sudah tersetting seperti ini, kita klik save di sini. Nah, bagaimana cara mengetes atau mengetahui mikrotik dengan Micmon ini sudah terhubung? Di sini kita coba ping. Nah, ini sudah saya klik ping, di sini muncul ping oke. Berarti Micmon dan mikrotik sudah terhubung. Ketika sudah hijau seperti ini dan tulisannya oke, klik connect. Nah, ini sudah connect. Oke, ketika kita sudah masuk di halaman Micmon, berikut ini cara untuk membuat kode vouchernya. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Di bagian menu voucher kita klik ya, ini bagian menu voucher. Nah, di sini ada profile, ada all ya, ada default. Kita pilih yang default saja. Ini kita klik generate. Nah, di sini akan saya jelaskan di bagian generate usernya. Untuk KTY ini di bagian paling atas, KTY adalah jumlah vouchernya. Kita masukkan 50, kita bikin 50 voucher. Lalu kita mau pilih servernya yang mana. Di sini ada 2 server. Kita pilih all saja. Nah, di bagian user mode, jika kalian memilih username dan password, berarti ketika kalian login ke halaman hotspot voucheran, username dan passwordnya ini berbeda. Misalkan username-nya 123, berarti passwordnya nggak mungkin 123, bisa jadi ABCD dan lainnya. Kalau milihnya ini
ini username dan password beda. Namun kalau kalian memilihnya username sama dengan password, berarti username dan passwordnya sama. Seperti itu. Di sini saya akan pilih yang username dan password saja. Lalu ini name like-nya, ini adalah jumlah karakter yang ada di voucher. Kita pilih 6 saja. Ini dibiarkan seperti ini. Lalu data limitnya tidak usah diisi. Kalau teman-teman mau isi berapa limit data yang disediakan untuk satu vouchernya, bisa teman-teman masukin di sini. Ada MB, ada GB, seperti itu ya untuk data limitnya. Nah, kalau time limit ini harus diisi teman-teman. Time limit di sini ada keterangannya. Kalau 30D berarti 30 hari, 12H sama dengan 12 jam, 4 PW 3D sama dengan 31 hari. Kita pilih yang 2 jam saja, berarti 2H. Lalu setelah selesai settingan seperti ini, kita generate. Bisa juga langsung di print ya di sini ya. Kita generate saja dulu. Oke teman-teman, sudah jadi ya. Ininya sudah kembali ke settingan awalnya 1 dan lain-lainnya ya. Berarti vouchernya sudah jadi. Bisa kita cek di bagian voucher di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini dan di sini sudah ada 50 voucher. Kita klik open di bagian yang profile default ini. Klik open. Nah, ini dia voucher-vouchernya. Tapi ada username-nya aja ya ini ya. Passwordnya tidak ada. Makanya disimak video tutorialnya dari awal sampai akhir, akan saya jelaskan. Di sini akan saya coba untuk print dari bawaan aplikasi Micmon. Bagaimana tampilan vouchernya kita akan lihat bareng-bareng ya. Di sini kita pilih soal, lalu komennya kita pilih yang ini, lalu kita klik ini ya, print. Nah teman-teman, ini dia voucher bawaan dari Micmonnya seperti ini. Bisa teman-teman langsung cetak. Nah teman-teman, pada kesempatan tutorial hari ini saya akan memberikan templatenya ya, agar voucher yang kita cetak tidak klasik seperti yang tadi ya, bawaan dari Micmonnya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah file yang bisa teman-teman download. Ada Excel ya, file Excelnya, dan juga ada file Wordnya. Nah teman-teman, ini filenya bisa teman-teman download ya, di link di deskripsi. Ini ketika sudah di download, kita buka file Excelnya dulu. Kita tunggu. Nah di sini udah ada template dari bawaan Excelnya, yaitu username. Kita copy, kita cari di Micmon, klik voucher. Setelah diklik voucher, lalu kita ke bagian profil yang default ya. Di sini ada yang all, ada yang default. Kita open. Nah di sini baru kelihatan name-nya saja. Kita pilih CSP di sini untuk memunculkan password. Oke, ini sudah ada username, password, profil. Kita blok seperti ini. Ini ada 50 voucher. Kita copy, lalu kita masuk ke file Excel. Kita klik kanan, lalu paste. Agak lama ya di sini, buffering nih Excel saya nih, aduh, not responding lagi. Nah ini sudah muncul teman-teman ya. Ini ada 50 voucher, berarti 50 bagi 2 ya, karena di sebelahnya ada lagi tuh 50 bagi 2 berarti 25. Ini 25. Kita klik kanan lalu cut. Kita paste di sini di username yang kedua. Oke. Nah di komennya ini kita ganti aja harga vouchernya berapa.
Kalau di saya untuk yang 2 jam itu 2000. Jadi di sini kita copy, kita ke bawahin sama 2000. Kita copy lagi, lalu pindahkan ke bagian yang username kedua di komennya. Ketika muncul RP-nya di sini kita general aja. Ketika sudah seperti ini, lalu kita save. Baik teman-teman, itu kita close sekarang. Kita masuk ke folder Word-nya ya, file Word-nya. Kita buka. Agak lama ya. Nah, ini saya sedang buka file Word-nya. Ini teman-teman bisa pilih no atau yes ya. Kalau saya pilih yes, maka akan secara otomatis ngelink ke file Excel-nya. Jadi udah otomatis masuk mailing list-nya. Tapi jika teman-teman milih no, klik my link. Ya, klik my link untuk mencari datanya. Di sini ada my links. Lalu pilih pilih slide ini ya, slide, lalu use. Ketika itu cari file Excel-nya, sama seperti kalian jika mencet yes tadi, pasti nyari file Excel-nya, lalu cari file Excel, di open. Nah, secara otomatis dia akan masuk ke sini, lalu klik OK, pilih sheet 1. Nah, ini sudah masuk semua kode vouchernya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, yang berikutnya di sini, karena ini hanya ada 25 lembar, karena kan tadi 50 dibagi 2, kita klik finish and merge ya, lalu from 1 ke 25 cetaknya. Lalu pilih printernya dan kita cetak. Nah, di sini saya mencetaknya dengan menggunakan printer Epson L120. Seperti ini hasilnya. Dan sekarang kita akan coba untuk menginput kode vouchernya ini ke halaman login hotspot yang ada di rumah saya. Ini dia namanya yang kemarin sudah kita buat di video sebelumnya. Jadi untuk hotspot Mikrotik ini tidak ada passwordnya ya, langsung terhubung secara otomatis, namun tidak ada sinyalnya. Ini ya yang Siti Rohana ya. Nah, ini dia. Untuk halaman login hotspotnya masih standar di sini, belum saya ubah. Nanti akan saya buatkan video lanjutan untuk merubah tampilan login pada Mikrotik ini. Sekarang kita coba masukkan kodenya, kode vouchernya. Di voucher ini ada username dan password ya, karena saya memilihnya username dan password pada Micmon-nya. Nah, ini kita masukkan passwordnya di sini. Oke. Dan kita akan coba tes di sini apakah kode vouchernya masuk atau tidak. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sukses ya. Sukses. Lalu kita coba close. Di sini kita akan lihat masih tanda seru. Ketika masih tanda seru begini, kita matikan terlebih dahulu untuk wifi-nya. Nanti kita hidupkan kembali ya, karena masih belum ada sinyalnya, padahal sudah sukses login. Kita matikan terlebih dahulu, lalu kita nyalakan kembali. Nah, ini sudah tersambung ya. Sekarang kita akan tes ke Google apakah sudah berfungsi atau tidak. Kita ke YouTube aja ya, kita coba jajal di YouTube. Di sini kita akan coba YouTube, kita buka. Nah, ini sudah masuk koneksinya, kita cari channel and teknologi. Nah, teman-teman, ini ada and teknologi dan sudah berhasil untuk login vouchernya.
Di video berikutnya saya akan bahas lagi ya.